Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tatanan kehidupan di dunia, tidak semua orang hidup hanya sekedar mencari pengalaman hidup, tetapi hidup untuk keberlangsungan hidup. Hidup demi bertemu yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara manusia hadirin yang ingin hidup sengsara dan merana. Kita semua sepakat hadirin, mayoritas kita semua bekerja mencari nafkah. Ada yang mengharapkan dan menginginkan demi membutuhkan kehidupan dirinya dan keluarga, sehingga ia berusaha, berupaya bekerja dengan baik dan sepenuhnya. Begitupun ketika seseorang orientasinya akhirat, tentu seseorang akan memiliki kehidupan yang lebih baik pula, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin, konsekuensinya ia berusaha sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, bahkan malam secara totalitas dan berkualitas. Maka hadirin, ada riwayat yang sangat menarik dari seorang sahabat yang mulia, yang beliau memiliki hasrat dan cita-cita yang mulia, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal, yang menanyakan kepada Nabi SAW tentang sebuah perbuatan yang dapat memasukkan dirinya ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni 'anil jannah wa yuba'idu 'anin nar. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku ke dalam api neraka. Lihatlah hadirin, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sungguh sangat tinggi cita-citanya.
beliau tidak menanyakan atau bertanya, meminta kepada Rasulullah SAW, yaitu mengatakan, berikanlah 10, 20, 30 dari bagian, yaitu keuntungan atau kenikmatan dunia. Tidak, hadirin. Akan tetapi Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah dan menginginkan sebuah kabar yang sangat besar, yaitu bagaimana bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi, terhindar dari neraka jahanam, wal iyadu billah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'adz, engkau telah mengatakan, bertanya perkara yang besar. Lihatlah semangat sahabat Nabi SAW, suatu perkara yang agung, yang besar yang dia tanyakan. Maka Nabi SAW mengapresiasinya. Pertanyaan yang membuat hati seseorang, yang menjadikan diri seseorang mau beramal untuk akhiratnya, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu besar. Tetapi Nabi SAW memberikan kisi-kisinya. Wa innahu layasirun ala man yasarahullahu alaih. Itu untuk memotivasi, yaitu untuk memotivasi Mu'adz bin Jabal agar mengerjakan dan mengamalkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Demikianlah kata Nabi SAW, sungguh Allah tidak menginginkan hambanya sulit dalam beribadah. Allah tidak ingin hambanya bersusah, yaitu dalam melakukan ibadah. Tetapi Allah menginginkan hambanya bagi siapa yang ingin, yaitu seorang hamba yang benar-benar imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala imannya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mengerjakan amalan ibadah tersebut. Dan benarlah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Islam, hadirin, itu dibangun di atas kemudahan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yuridullahu bikumul yusr? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi hambanya, wala yuridu bikumul usr, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan pada hambanya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, walan yushad dina ahadun illa ghalabah, sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang mempersulit diri kecuali ia akan mempersulit olehnya, karena dirinya sendiri yang mempersulit. Lalu kemudian Nabi SAW memaparkan ta'budullah, yaitu engkau hendaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta, dengan penuh harap, tunduk, pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi SAW, hatta wali-wali ataupun orang-orang yang ditokohkan, yang memiliki karomah dan seterusnya, itulah tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hadirin. Hanya beribadah kepada Allah lillahi ta'ala, hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus shalah, dan hendaknya kita mendirikan salat 5 waktu, tepat waktu, waktu zakat, dan membayar zakat ketika sudah sampai haul dan nisab, maka hendaknya dia mengeluarkan zakat tersebut. Berpuasa, wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan pergi haji ke Baitullah. Demikianlah hadirin 5 rukun Islam ini yang telah kita hafalkan bahkan dari sejak kecil, hadirin, namun seringkali tidak sesuai pengamalannya. Sayang sekali umat Islam luput dan lalai terhadapnya. Allahul musta'an. Inilah 5 hal yang menjadikan diri seorang mudah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan dan menawarkannya kembali. Nabi tidak berhenti sampai di situ. Nabi ingin menawarkan kebaikan-kebaikan lainnya. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan lainnya? Maka apa respon Mu'adz bin Jabal? Qultu bala ya Rasulullah, tentu saya mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melanjutkan, as-saumu junnah, puasa adalah perisai. Sedekah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan air memadamkan api.
wassalatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seorang pada malam hari. Thumma tala, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, yang mereka jauh lambung-lambungnya dari tempat tidurnya, dari kasurnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa khawatir dan berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW hatta jaa, yakni kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhfu, yakni fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Semoga yaitu Allah Subhanahu wa taala membalas yaitu amal perbuatannya. Demikianlah hadirin, sejatinya manusia terkadang ia beramal semangat karena ada iming-iming yang kita kenal dengan fadilah ataupun keutamaan. Lalu Nabi SAW tidak mencukupi baru sampai di sini hadirin. Ini amalan-amalan sunnah yang disebut oleh Nabi SAW, tapi Nabi SAW menawarkan dan memberikan kisi-kisi yang lebih spesifik lagi. Thumma qala ala akhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwatis sanami. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Maka qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad mengatakan, mau wahai Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam. Nabi SAW mengatakan pokok segala perkara adalah Islam. Hadirin, ini kenikmatan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah Islam, kita beragama Islam, kita mengenal Islam sehingga kita mengetahui siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki dan siapa yang berhak disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam, karena sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah adalah Islam. Man kanat akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir kalamnya dari hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya. Inilah pokok dari segala agama kita, yaitu Islam. Kemudian wa umuduhus shalah, kemudian tiang daripada agama adalah solat. Maka seorang yang beragama Islam sepatutnya hendaknya menjaga solat 5 waktu, tidak meninggalkannya. Karena barang siapa yang meninggalkan solat, maka akan dikhawatirkan agamanya, akan goyang, akan roboh mudah pondasinya tersebut karena ia meninggalkan solat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya wadzirwatu sanamihil jihad. Kemudian setelahnya Nabi SAW memberikan kisi-kisi, yaitu agar senantiasa kita berjihad, berjuang, ada yaitu rasa milik dalam hati kita, yaitu semangat untuk berjuang, berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan dari godaan-godaan syaitan, berjuang dari kemalasan, yaitu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW dan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kita bersikap lemah dan janganlah kita bersedih hati padahal kita adalah orang yang paling tinggi derajatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita memang benar-benar dalam keadaan beriman. Kemudian Nabi SAW menawarkan dan menanyakannya kembali kepada Mu'ad bin Jabal. Thumma qal, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Maka qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad bin Jabal mengatakan, tentu mau wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fa akhadha bilisani, kemudian dia menjulurkan lidah dan memegang lidahnya. Qal kuf alaika hadza, kemudian Nabi mengatakan, jagalah lidah, jagalah lisan ini. Inilah perkara yang penting dari segala perkara, hadirin, yang menjadikan seseorang selamat dari api neraka, waliyadu billah. Fakultu ya Nabi Allah. Kemudian Mu'ad pun bertanya kembali, wa innal mu'akhaduna bima natakallamu bi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa hanya gara-gara perkataan yang terucap? Ini menjadi rancu bagi sahabat tersebut. Ini kemudian dipertanyakan oleh Nabi SAW dan mereka
ketika tidak paham kemudian bertanya kepada Nabi SAW sehingga jelas permasalahan tersebut, tidak diam. Maka apakah kita akan dihukum, kata Mu'adz bin Jabal, hanya gara-gara perkataan yang terucap, terkeluar? Maka ini menjadi sesuatu yang menjadikan banyak sekali hukuman yang akan diterima apabila hanya sekedar ucapan yang keluar. Maka apa kata Nabi SAW? Faqala sakilatka ummuk. Nabi SAW menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Artinya bukan berarti maksudnya doa sebagaimana kata Syekh Utsaimin, itu adalah maksud kalimat penegas supaya Mu'adz bin Jabal ini memperhatikan baik-baik bahwa wahal yakubun nas finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim, tidakkah manusia itu tersungkur di neraka atas wajah atau lisan mereka, melainkan illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena lisan yang mereka tidak jaga. Ini artinya hadirin, ketika Rasulullah mengucapkan ini, yaitu menjadikan penting lisan yang keluar ketika sesuatu yang bisa menyakitkan hati seseorang, ketika keluar ghibah, fitnah, sana sini dan seterusnya, mencela, mencaci maki, dusta dan seterusnya. Ini menjadikan hal yang amat besar dan bisa mensirnakan seluruh amalan-amalan solehnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu pula ia pun merasa puas dan paham bahwa inti semua dari amalan-amalan pintu kebaikan tersebut adalah jangan lupa kita menjaga lisan kita, sebab lisan ini bisa jadi mengucapkan sesuatu yang mengandung kesyirikan, bisa jadi kekufuran atau keburukan bagi orang lain ataupun bahkan dirinya sendiri. Maka saudara-saudara ikhwah fillah, lihatlah semangat sahabat Mu'adz bin Jabal ini yang sangat antusias mengejar kebaikan dan kehidupannya demi akhirat kelak. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW sehingga kita semua tahu amalan-amalan yang membuka pintu-pintu kebaikan kita menuju akhirat kelak, dan apa-apa yang bisa menjadikan itu pintu semua tertutup dan bahkan bisa merugi. Dalam kehidupan realita kita hadirin, terkadang seorang pekerja atau karyawan yang setiap hari bangun di pagi hari sebelum adzan sudah berkumandang, dia telah bangun, ia pulang tepat waktu, kadang lembur semalaman, begitu pula ia solat tepat waktu, tidak pernah tinggal, tepat gerakan bersama imam, tepat bacaan. Namun sayangnya hadirin, solat selepas salam Allahumma antas salam, lantas jalan, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan terasa lama di masjid. Allahul musta'an. Terkadang ada orang yang Allah berikan kemudahan semua amal kebaikan yang biasa dan bisa dia lakukan, solat 5 waktu, puasa, zakat, kemudian haji ke Baitullah, namun ia tidak bisa mengontrol dan mengendalikan lidahnya, lisannya, wal iyadu billah. Maka hadirin, sehingga apa yang sudah ia susah payah kerjakan, amal ibadahnya, solat 5 waktu, puasa, zakat, infak, sedekah, baca Quran, zikir rutin dan seterusnya, namun walhasil lidah yang tak terkontrol, kemudian dia menggunjing, menggibah, mencela, memfitnah, sehingga semua sirna, wal iyadu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhunubin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, hadirin, setelah kita membaca sebuah hadis Nabi yang mulia, kita dapatkan pintu-pintu kebaikan yang amat besar, amat banyak, yang menjadikan seorang masuk ke dalam surga dengan mudah dan terjauh, terhindar dari api neraka. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jalani rukun Islam tersebut yang tidak hanya sekedar hafalan. Oleh karenanya hadirin, penting bagi seorang muslim yang mukmin yang menjaga pula pokok-pokok atau inti puncak dari segala amal, yaitu sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, agar pintu-pintu kebaikan selalu terbuka hingga menjadi sebab kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari api neraka, wal iyadu billah. Yakni hadirin, Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bahkan sering kita dengar dalam khutbatul hajah, wa qulu qaulan sadida, berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur,
yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Begitu juga Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik, aw liyasmut, atau hendaknya dia diam kalau tidak bisa. Semoga kita semua mendapatkan semangatnya para sahabat, kemudian mendapatkan andil daripada kita menyebarkan amal kebaikan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan pintu-pintu kebaikan tersebut, amal-amalan sunnah tersebut, dan menghindari kita dari lisan yang tak terkendali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'murukum بالفحشاء عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.